Shalom, damai di hati, bersyukur di hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya sehingga Tuhan boleh ada sebagaimana Tuhan ada pada saat ini. Pada hari ini Tuhan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Injil adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Tanpa Injil-Mu Tuhan, kami lemah. Untuk itu Tuhan Yesus kami butuh firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus, agar supaya kami mampu untuk mengerti, teristimewa kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini, hamba mengaku hamba penuh dengan kekurangan, hamba penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya hamba mampu menyampaikan kabar sukacita kebenaran firman, karena Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dalam Markus pasal 15 ayat 9 dan ke-10. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Demikian jauh firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini diberi tema hati nurani terpasung oleh kepentingan kuasa dan jabatan. Firman Tuhan pada saat ini menunjukkan bahwa Pilatus mau berbuat baik hati untuk membebaskan Yesus dari ancaman hukuman mati akibat tuduhan yang tidak terbukti kesalahannya. Tapi apa yang dilakukan Pilatus tidak mampu menghadirkan keadilan dan kebenaran terhadap Tuhan Yesus. Pilatus sudah sangat tahu para imam kepala sudah merencanakan hal yang jahat kepada Tuhan Yesus, yaitu hukuman mati terhadap Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang patut bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sudah melalui di minggu-minggu sengsara. Ini mau mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus mau mati, disiksa, disalibkan. Merespon semua itu apa yang Tuhan harus lakukan. Yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Pilatus sudah tahu hal yang baik, hal yang benar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Pilatus? Dia adalah cuci tangan. Dia sudah tahu benar, tapi dia tidak mau melakukan hal yang benar. Begitu juga dengan orang. Kadang orang tahu itu benar, tapi orang melawan hati nurani orang sendiri. Sehingga firman Tuhan mengingatkan orang pada hari ini bahwa jangan seperti Pilatus. Apalagi orang sebagai pelayan Tuhan. Diingatkan terus oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pilatus sudah tahu apa yang direncanakan oleh ahli-ahli Taurat atau para tua agama. Tapi Pilatus tidak berusaha untuk mendamaikan. Dia berusaha untuk mendamaikan, tapi yang dia lakukan adalah supaya apa? Dia takut hilang jabatan. Sehingga kadang orang juga seperti itu. Orang mencari aman. Padahal orang tahu bahwa Tuhan Maha tahu dimanapun orang pergi dan berada, orang tahu. Tuhan tahu apa yang orang lakukan. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mengingatkan saya dan saudara bahwa jangan karena kepentingan, jangan karena jabatan, sehingga orang membenarkan hal yang salah. Yang salah orang benarkan, yang benarkan orang salah. Sehingga di hari-hari orang menantikan
sengsara Tuhan Yesus, mari diingatkan kepada saya dan saudara bahwa ketika Tuhan Yesus sudah rela dan mati di kayu salib, yang harus perbuat dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan dan taat dan setia kepada Tuhan, agar supaya di hari-hari pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, orang boleh menjadi berkat buat orang lain, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang orang jumpai. Demikian firman Tuhan pada saat ini, agar supaya orang di dalam menjalani kehidupan ini jangan orang seperti para ahli-ahli Taurat atau tua-tua ahli yang iri hati, sehingga ketika orang iri hati maka orang kehidupan tidak akan tenang di dalam hidup. Tapi ketika orang hidup di dalam Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita kiranya boleh menjadi bagian orang semua. Amin. Mari berdoa. Bersyukur dan bersukacita karena waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami boleh menggunakan dengan baik, yaitu untuk boleh membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah terberi untuk kami semua tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tambahkan kami hikmat Roh Kudus, agar supaya di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kita agar supaya mampu melakukan firman Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Amin.